personality development. Kalau nggak itu sekali itu SP1. Boleh tanyain kalau teman-temannya yang udah kuliah dari 100 bulan yang lalu itu udah pernah ikut mata kuliahnya Bu Yunika, nggak datang sekali tanpa alasan, itu langsung kita keluarkan SP1, surat peringatan 1. Hanya ada 3 SP di Elizabeth International. SP1, SP2, SP3, SP3 ini dipecat. Kan? Serem ya? Serem. Oke. Serem ini bikin takut. Tapi saya kasih formulanya ke kalian. Bagaimana caranya kalian bisa 2 tahun apalagi? Kalau pas tahun, kalau yang profesi 2 tahun, 2 tahun itu lumayan panjang. Dan 2 tahun kalau kalian dengar-dengar aturan-aturan kita itu ngeri. Kalian bawa credo nanti. Ada yang mendapat credo? Sudah, yang belum nanti akan menyusul credonya. Credo itu ada data-data pelanggaran kalian. Meludas sembarangan, dilihat, diambil, dicatat. Ya, pakai nasi nggak benar, diambil, dicatat. Ngomong kasar sama temannya, diambil, dicatat. Diakumulasikan. Kalau sekian masuk SP1, sekian masuk SP2. Rambutnya aneh-aneh, dicatat semua ada. Ya, itu frame kita. Tetapi kalau kalian melaksanakan sesuatunya itu hanya berdasarkan atas credo itu, kalian akan ada seperti di dalam penjara. Ngerti nggak? Kalau kalian melaksanakan itu hanya melaksanakan apa yang kita sarankan itu berdasarkan hanya pada credo, that means Anda itu ada dalam satu sangkar dan Anda itu merasa stres dan nggak puas, nggak kuat. Caranya seperti apa? Kita tahu, jangankan di kelas, dalam bernegara pun ada credo yang mengatur, ada undang-undang yang mengatur, ya kan? Sehingga kalau misalnya nggak ada undang-undang, kan bisa. Tapi di satu sisi, apakah kita berani melanggar undang-undang itu? Ya. Sama seperti di Elizabeth International, ada undang-undangnya, ada credonya. Tetapi kalian bisa happy di sini. Nah, caranya agar kalian bisa sukses dengan cepat, mudah, menyenangkan adalah kalian ikuti credonya dan ikuti dengan happy. Start with the happiness. Ya, start with the happiness. Saya punya cerita teman saya, namanya Rudy. Rudy ini adalah satu orang yang memiliki etos kerja yang bagus, orang yang sangat profesional, sangat profesional sekali. Sehingga dia kalau datang ke satu perusahaan, di perusahaannya itu di restoran, di hotel dan sebagainya, dia datang di sana. Seketika suasana di restoran itu yang tadinya mungkin kurang bagus menjadi sangat-sangat bagus sekali suasananya, ya, hangat dan sebagainya. Karena kenapa? Karena Rudy ini memiliki satu energi yang bagus, ya, bisa menciptakan work climate yang bagus, limit kerja yang positif, sehingga apa yang terjadi? Suasana menjadi sangat bagus dan dia sangat cepat karirnya terboosting. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang departemen head dan posisinya selalu naik. Dan apa yang terjadi pada saat itu adalah semua orang heran kok semuanya bisa dirangkul sama si Rudy ini, ya, bisa dirangkul dan semuanya terinfluence dan semuanya terinspirasi. Semuanya terinspirasi untuk apa? Untuk melakukan the best untuk dirinya pertama, ya. Untuk dirinya, kalau dirinya udah the best, pasti company-nya juga pasti bagus, positif, ya. Nah, sehingga kalau Rudy ini keluar dari itu perusahaan, kadang-kadang banyak yang ingin ikut keluar, pengen ikuti dia lagi. Segitu hebatnya personal influence-nya, dan daya tarik pribadinya itu kuat sekali Rudy ini. Nah, sehingga dia memang di mana-mana sangat diterima dan di-hire dan diminta untuk bekerja di beberapa perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi, Tapi sebenarnya kita bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa seperti itu? Dan ada yang bertanya, kenapa Anda bisa seperti itu? Kenapa Anda bisa benar-benar menjadi profesional secara holistik, utuh, profesionalismenya utuh dalam dirinya? Dia bisa menginfluence orang, bukan hanya ngajakin karena ini, karena ada di luar, bukan karena siapa yang mau jawab baru saya kasih hadiah baru angkat tangan. Nah, balik. Ya, bukan. Tetapi kenapa? Karena dia memiliki satu kepercayaan bahwa dimanapun, kapanpun saya harus melakukan yang terbaik. Ya. Nah, pada saat itu dia ditanya, apa sih formulanya Anda bisa seperti ini, sukses cepat? Terus apa yang dia bilang?
Iya, saya punya ritual. Saya punya ritual. Ritualnya apa? Setiap saya bangun pagi, saya selalu memberikan satu pilihan dalam hidup saya. Karena life is about choice. Hidup itu hanya masalah pilihan. Ya, kalau kita menganggap bahwa hidup itu adalah sebuah pertempuran, maka pilihannya ada satu, berperang, ya kan? Jadi dia bilang hidup sebuah pilihan. Kita mau pilih yang mana nih? Nah, dia bilang setiap hari aku membuat ritual pilihan. Dia bilang pagi ini saya bangun, saya memilih untuk apa? Bahagia atau sedih? Dan he decide, choose the happiness. Saya harus bahagia. Saya memilih untuk bahagia hari ini. Sepanjang hari ini sampai malam hari juga, sampai saya tertidur. Besok bangun lagi, bikin lagi pilihan dia. Selalu seperti itu. Saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk dicintai. Saya memilih untuk bekerja.